Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang NFS server. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, yang pertama di sini ada pengenalan tentang NFS server. Di sini NFS server itu merupakan protokol ataupun sebuah software yang digunakan untuk melakukan file sharing ataupun pengiriman sebuah file antar Linux. Nah, dan di sini kita itu akan coba untuk melakukan install NFS server pada Linux supaya nantinya itu kita bisa saling mengirimkan dan juga menerima file antar perangkat Linux. Nah, untuk langkah pertama di sini bisa kita pastikan bahwa server ini sudah bisa terhubung ke jaringan internet melalui ping Google. Jika sudah bisa melakukan ping ke google.com, itu tandanya server ini sudah bisa mendapatkan akses internet. Kemudian kita bisa masuk ke komen yaitu nano/ett/apt/source.list. Nah, kemudian setelah kita sudah memasukkan repositorinya, kita itu perlu melakukan restart dengan melakukan apt update. Dan kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Setelah itu, sesudah kita berhasil untuk melakukan update terhadap repositorinya, kita itu bisa lanjut dengan komen apt install nfs strip kernel strip server untuk melakukan install softwarenya. Setelah muncul seperti ini, bisa kita tekan saja huruf Y, kemudian kita enter lagi dan tunggu sampai prosesnya itu selesai. Ini jika tampilannya seperti ini, itu menandakan bahwa proses instalasi dari software NFS kernelnya itu sudah berhasil kita lakukan. Dan kemudian di sini kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi NFS read only. Di sini kita akan membuat sebuah directory pada server satu ini supaya nanti itu directory tersebut bisa diakses melalui klien. Untuk pertama, di sini bisa kita buat directory-nya terlebih dahulu dengan komen mkdir. Kemudian contoh di sini kita beri nama itu directory-nya nfs1. Setelah kita selesai untuk membuat directory-nya, di sini bisa langsung masuk saja ke dalam menu nano, kemudian /etc dan /export. Nah, menu etc/export ini kita gunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap directory nfs1 tadi agar bisa diakses. Di sini bisa kita scroll ke paling bawah, kemudian bisa kita tuliskan komen yaitu nfs1, kemudian kita tekan tab 2 kali dan dalam kurung, kemudian beri spesifikasi yaitu RO ataupun read only dan juga kita gunakan kurung tutup. Setelah itu bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan sini kita perlu untuk melakukan restart yaitu dengan komen systemctl restart nfs kernel server. Nah, jika sudah tidak muncul tampilan apa-apa lagi, itu tandanya bahwa restart yang kita lakukan dan juga konfigurasi terhadap NFS kernel ini dengan spesifikasi read only itu sudah berhasil kita lakukan. Yang nantinya jika kita itu mengakses directory ini dari perangkat lain, maka perangkat lain tersebut hanya akan bisa melakukan akses yaitu read only. Oke, kemudian setelah kita tadi sudah melakukan konfigurasi terhadap NFS servernya, di sini kemudian kita akan coba melakukan akses NFS server tersebut melalui klien. Sebelumnya untuk klien kita juga perlu untuk melakukan install suatu software yaitu nfs common. Kita bisa gunakan komen apt install kemudian nfs strip common. Nah, jika tadi untuk server satu itu kita menginstal software nfs kernel, dan untuk kliennya itu kita akan melakukan install nfs common, yang dimana nfs common ini digunakan untuk software sebagai penerima dari pengirim yaitu dari server 1. Nah, setelah kita selesai melakukan install terhadap software nfs common-nya, di sini kita coba untuk akses dengan komen yaitu summon -e10.10.10.2. Nah, IP 10.10.10.2 ini merupakan IP dari server 1 yang dimana itu merupakan pengirim dari directory-nya. Supaya bisa kita lihat, kita akan enter di sini. Dan di sini bisa terlihat bahwa directory yang kita buat di server 1 yaitu merupakan nfs1 itu sudah bisa diterima oleh klien kita. Kemudian bisa kita kembali ke menu home dengan perintah exit. Lalu di sini bisa kita ketikkan pwd untuk mengecek ke lokasi keberadaan kita. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita itu sedang berada pada /home kemudian /user saya yaitu Dimas. Dan di sini kita selanjutnya itu akan membuat sebuah directory yang digunakan khusus untuk menyimpan ataupun menerima pengiriman dari NFS server di klien kita ini, yaitu kita akan buat dengan komen mkdir dan kita akan buat directory yaitu receive nfs. Setelah kita membuat directory untuk menerima dari NFS tadi, kita bisa masuk lagi ke dalam root dan kita akan coba untuk menggunakan komen mount, yang dimana komen mount itu digunakan supaya kita itu bisa menyimpan directory yang dikirimkan dari server 1 ke klien ini, yaitu dengan komen mount kemudian masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2, dilanjutkan dengan titik 2 kemudian slash, masukkan directory yang akan diterima yaitu nfs1 kemudian /home /dimas kemudian /receive nfs, yaitu tempat tujuan yang akan kita gunakan untuk menerima NFS yang dikirim tadi.
Kemudian setelah kita selesai untuk melakukan mounting terhadap directory dari NFS-nya, di sini bisa kita masuk ke server 2 ataupun server 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan coba untuk melakukan touch ataupun kita akan coba untuk melakukan membuat suatu file di dalam NFS 1. Jadi dengan komen touch kemudian slash NFS 1, kita akan coba buat contoh filenya di sini yaitu test.txt. Setelah itu bisa kita coba ls. Dan di sini sudah bisa ditampilkan yaitu di dalam directory /nfs1 itu terdapat suatu file yaitu test.txt. Oke, di sini setelah kita selesai untuk melakukan mounting yaitu dengan komen mount kemudian masukkan IP dari server 1 yaitu 10.10.10.2 kemudian /nfs1 yaitu directory ataupun file yang dikirim dari server 1 tersebut, kemudian spasi lalu /root dan /receive strip nfs yang dimana itu merupakan lokasi penyimpanan yang akan kita gunakan di klien ini. Di sini bisa kita lanjutkan yaitu dengan komen ls kemudian receive strip nfs untuk melihat isi dari file tersebut. Nah, tadi di server saya itu kita sudah membuat file test.txt dan ketika kita ls di klien itu juga sudah muncul test.txt. Dan kemudian kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi nfs read dan write. Di sini pada server 1 kita bisa buat dulu directory yaitu nfs2 dengan komen mkdir. Kemudian bisa kita masuk dalam menu etc export dengan komen nano /etc/exports. Dan di sini kita scroll ke paling bawah dan kita tambahkan yaitu /nfs2 kemudian kita tab 2 kali dan kita masukkan IP yaitu 172.16.1.0/24 yang dimana nanti IP berapapun yang memiliki DHCP sama seperti IP yang kita masukkan di sini itu akan bisa mengakses file ini. Dan kemudian kita tambahkan dalam kurung rw dan koma sys nc dimana itu digunakan untuk memberikan definisi yaitu bahwa file ini itu bisa melakukan read dan juga write dan juga akan dilakukan sinkronisasi. Kemudian bisa kita tutup dengan tanda kurung dan kita keluar dengan komen x y kemudian kita enter. Lalu kita restart dengan komen systemctl restart nfs kernel server. Kemudian bisa kita enter dan setelah itu kita bisa masuk ke klien lagi. Di sini juga kita akan dan di sini kita juga harus membuat directory untuk melakukan penyimpanan ataupun untuk menerima file yang dikirim dari server 1. Yaitu kita akan buat directory receive nfs2 dengan komen mkdir. Setelah itu kita juga perlu untuk melakukan mounting ulang untuk file nfs2 nya tadi. Nah, setelah kita sudah melakukan mounting terhadap file nfs2 nya, di sini bisa kita kembali lagi ke server 1 dan kita akan coba untuk membuat file di dalam directory nfs2 nya tadi dengan perintah touch kemudian /nfs2 dan di sini kita bebas masukkan teks apa saja sebagai contoh ya. Kemudian kita tambahkan slash di sini, kita akan coba untuk membuat coba.txt. Setelah itu bisa kita ls untuk nfs2 nya. Dan di sini sudah terdapat bahwa di dalam directory /nfs2 itu terdapat suatu file yang bernama coba.txt dan kita akan coba untuk mengeceknya di klien juga apakah sudah tersinkronisasi. Di sini kita akan coba dengan melakukan komen ls kemudian masuk ke directory receive nfs2. Nah, dan di sini sudah ditampilkan bahwa di dalam directory receive nfs2 yang terdapat file ataupun directory nfs2 yang dari server itu sudah ada yaitu merupakan file coba.txt. Nah, oke, kemudian setelah kita coba untuk melakukan konfigurasi read and write, di sini kita akan melakukan mounting nfs secara permanen pada klien. Di sini kita bisa masukkan komen yaitu nano /etc/fs tab. Di sini kita scroll lagi ke paling bawah, kita bisa masukkan konfigurasinya yaitu masukkan IP dari server 1 yaitu 10.10.10.2 kemudian kita tambahkan .2 /nfs1 kemudian spasi /root /receive nfs yang dimana itu merupakan tujuan penyimpanannya, kemudian kita tekan tab 2 kali dan kita tuliskan nfs dan tab lagi sekali kemudian underscore netdev, kemudian kita save dengan Ctrl X Y kemudian kita enter. Nah, dan di sini setelah kita melakukan komen tersebut, maka mounting yang kita lakukan terhadap klien itu sudah permanen. Jika sebelumnya ketika kita melakukan mounting, kita itu meninggalkan ataupun keluar dari klien ini dan kita coba masuk lagi, maka mounting yang kita lakukan itu akan hilang. Nah, tapi ketika kita melakukan mounting dengan cara tadi secara permanen, maka mounting yang sudah kita lakukan akan secara permanen tersimpan di directory receive nfs yang ada di klien. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Dimas Adi Pratama.
Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.